Romo, para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau semuanya sehat-sehat, baik-baik ya, dan luar biasa. Baik saudara-saudariku yang terkasih, coba Anda mengamati ya, entah orang-orang yang Anda kenal atau juga diri kita sendiri ya. Bagaimana waktu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu keadaan kita ya, secara fisik maupun secara psikis ya. Misalnya saja ya ketika 10 tahun yang lalu ya, tubuh kita atau jiwa kita ini ya masih segar, masih sehat ya, masih tampak muda ya. Dan pada sekarang ini sudah nampak usianya sudah mulai tua begitu ya. Ada yang dulu 10 tahun yang lalu masih tampak kurus gitu ya, kecil badannya, tiba-tiba sudah 10 tahun kemudian sudah besar badannya ya. Ya kita lihat anak-anak kita ya begitu ya, bagi yang punya anak ya, atau juga kawan kita ya, ketika jumpa dengan kawan kita yang sudah lama tidak jumpa, kita lihat dia sudah berubah ya, dari tampangnya yang dulu misalnya tampangnya culun gitu ya, tampangnya pemurung dan sebagainya, tapi dia sekarang sudah lebih berani ya, lebih tampak gagah ya, tampak ganteng atau cantik begitu ya kalau yang perempuan. Jadi setiap kehidupan manusia ini memiliki pertumbuhan, memiliki perkembangan dari waktu ke waktu ya. Sehingga terjadi begitu banyak perubahan, baik itu fisik, sikap maupun juga ya tutur kata dan sikap kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah yang dimaksud ini bukan suatu tempat ya, tetapi suatu keadaan atau situasi di mana Allah itu meraja, Allah itu hidup, Allah itu hadir di dalam diri kita, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dalam Injil tadi mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti benih yang ditabur oleh penabur di tanah. Ya. Jadi kerajaan Allah ini seperti benih yang tumbuh terus-menerus hingga menjadi sebuah tanaman atau pohon ya, pohon yang besar. Karena karya Allah itu sendiri ya. Nah, semua itu terjadi begitu saja ya. Jadi kita tidak tahu ya prosesnya seperti apa. Ya, sehingga menjadi tanaman atau tumbuhan yang subur, yang sangat besar begitu ya. Jadi ini suatu proses yang tidak kita ketahui, jadi melalui pertumbuhan benih tersebut, ya sehingga secara tiba-tiba ya tanaman itu, tumbuhan itu sudah menjadi tanaman yang besar dan juga telah berbuah ya. Seperti pohon pepaya yang ada di belakang gedung ini ya, besar-besar gitu ya, yang matang besar-besar lalu matang dan bisa dipetik begitu ya. Dan begitu juga ya kerajaan Allah itu sendiri ya. Dan juga yang kedua, perumpamaan yang kedua yakni mengenai biji sesawi ya. Jadi kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Ya, kalau Anda pernah lihat, Anda pernah perhatikan ya biji sesawi itu ya. Apakah di sini ada yang pernah melihat biji sesawi? Ya, Bapak Ibu. Ya, saya sendiri pernah ya melihat biji sesawi itu ternyata kecil sekali ya. Tadi saya searching begitu ya, googling begitu, ukuran biji sesawi itu berapa begitu ya. Jadi ketika saya lihat itu, ukuran biji sesawi itu hanya 1 milimeter ya. Jadi sangat kecil bijinya itu. Tetapi biji yang
paling kecil ini di antara segala jenis benih ketika ditabur di tanah, maka menjadi tumbuhan atau pohon yang sangat besar, ya, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya, ya. Jadi pohon biji sesawi ini ketika tumbuh gitu jadi menjadi besar, kira-kira pohonnya itu tingginya mencapai 3 meter, ya, sangat tinggi sekali, ya, sangat besar dan tinggi, dan banyak burung-burung di situ yang bersarang, ya, memiliki tempat tinggal di situ. Nah, kedua perumpamaan ini mengandung makna yang sangat dalam, ya saudara-saudari terkasih, yakni bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga dimulai dari hal yang kecil, namun mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang secara besar-besaran, ya. Jadi karya Tuhan ini tampak ringan atau sepele, ya. Jadi kehadiran Allah itu bukan suatu yang besar, ya, tapi suatu yang ringan, ya. Jadi tahu-tahu itu sudah tumbuh besar, ya, berkembang seperti biji sesawi, ya, dan benih yang ditabur oleh seorang penabur di tanah yang tiba-tiba tumbuh dan menjadi pohon yang besar, ya, seperti yang diumpamakan oleh Yesus ini. Nah, perumpamaan ini juga, ya saudara-saudari terkasih, mengingatkan kita akan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tuhan itu memiliki caranya yang tersendiri meskipun tampak sepele atau ringan, ya. Misalnya saja, ya, kita bertumbuh, berkembang seperti yang saya ilustrasikan di awal tadi. Mungkin bahkan juga kita ini masih hidup, bergerak dan ada sampai saat ini, ya. Ini karena karya Tuhan sendiri, ya, yang begitu nyata, ya, yang tidak diduga-duga, ya, terjadi di dalam diri kita. Atau kita mengalami suatu persoalan yang besar, ya, Tuhan memberikan damai kepada kita saat itu, sehingga menghadapi semuanya itu dengan penuh sukacita, dengan tidak ada beban dan sebagainya, ya. Ini seperti yang diingatkan oleh Nabi Yeskiel, ya, bahwa kepada kita bahwa Tuhan dengan segala kuasa mampu melakukan apapun kepada kita. Ya, Tuhan dapat melakukan segala-galanya asalkan kita mau datang kepada Dia, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Dia, kepada Tuhan. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, ya. Ia dapat merendahkan pohon yang tinggi, ya, atau meninggikan pohon yang rendah, dan pohon yang subur menjadi layu atau kering, dan pohon yang kering itu menjadi subur dan bertunas kembali, ya. Inilah, ya, karya Tuhan yang sungguh luar biasa, ya, sehingga pohon-pohon yang tadinya kering, layu, ya, menjadi subur. Begitu juga hidup kita yang, ya, yang lemah lekus gitu, ya, yang tidak ada semangat, tidak ada gairah, ya. Tuhan dapat membangkitkan semangat kita kembali, ya, yang letih lesu dan berbeban berat ini, ya. Ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, ya, dalam bacaan kedua, bahwa sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi percaya akan penyelenggaraan Tuhan sendiri, akan kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita, ya, yang tidak tampak dan tidak terlihat itu, ya. Karena kita percaya karena iman, ya. Karena iman kita akan karya Tuhan yang hidup dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, ya. Karena kita memiliki iman itu, jadi kita melihat itu dengan penuh kepercayaan, dengan iman kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu atas karya Tuhan ini, ya, kita perlu bertumbuh dalam iman akan Kristus, ya. Khususnya dalam perayaan Ekaristi ini, ya, nanti setelah komuni ini kita akan bersama-sama berdoa, ya, memohon penyembuhan, ya, nanti
sakramen ya, sakramen yang Maha Kudus dalam rupa hosti kudus itu akan ditatahkan di depan altar ini ya. Jadi kita melihat itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang meraja atas diri kita, yang mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan kita semua pada hari ini dari sakit penyakit kita, dari segala beban-beban batin yang kita alami. Apakah Anda sekarang ini mau disembuhkan? Mau atau tidak? Ya. Jadi bukalah hati kita saat ini untuk kuasa Tuhan yang akan kita terima ya. Karena berdasarkan pengalaman juga ya, ketika mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi di tempat-tempat kami, atau juga mereka yang ikut retret dan sebagainya itu, mereka mengalami penyembuhan, malah mengalami pemulihan ya, dari sakit penyakit mereka, dari beban-beban batin mereka ya. Ya beberapa waktu lalu ya saya dengan beberapa frater dan juga suster itu mengadakan KRK ya, di mana mereka itu sangat antusias ya mengikuti acara KRK ini, dan banyak di antara mereka ya ketika mengikuti adorasi dan doa-doa penyembuhan itu dengan penuh iman ya, dengan penuh kepercayaan, mereka itu disembuhkan ya dari sakit ya. Jadi ada yang ketika itu disembuhkan dari sakit yang dia derita, ada yang sakit macam-macam lah, ada yang sakit mata ya, ada yang ya, sakit macam-macam ya, disembuhkan oleh Tuhan ya. Maka kita perlu memiliki iman saat ini ya, bahwa Allah saat ini sungguh-sungguh meraja di dalam diri kita ya, di dalam perayaan ini untuk menyembuhkan dan memulihkan kita semua. Jadi kita mohon rahmat iman pada saat ini bahwa kita sungguh-sungguh untuk disembuhkan, untuk mengalami kasih dan jamahannya ya, melalui perayaan ini, sehingga pada akhirnya kita bertumbuh dalam iman ya, seperti biji sesawi yang tumbuh subur dan menghasilkan pohon yang besar. Demikian juga iman kita menjadi besar untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga itu mendatangkan damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita mohon agar Tuhan berkarya dalam diri kita, Tuhan hadir, Tuhan kerajaannya meraja di dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, sehingga kita mengalami damai dan sukacita di dalam Dia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.